Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Ziretno dalam program kita sore hari ini. Tentunya program terbaru dari Tribun Timur, yaitu Bahaya Skincare Merkuri seri pertama pada edisi 23 Oktober 2024, tepatnya di hari Rabu hari ini. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas informasi dan juga menggali bagaimana mungkin sudut pandang dari seorang dokter, khususnya dokter kulit juga dan kecantikan, mengenai bahaya produk atau juga dampak buruk merkuri bagi kulit wajah. Dan tentunya bagi Tribuners yang sudah bergabung bersama kami, tetap saksikan hingga akhir tayangan ini. Juga nantinya kita akan ada beberapa seri lanjutan, karena ini merupakan program pertama kali di mana Bahaya Skincare Merkuri seri pertama ini akan berlangsung juga di beberapa kali ke depan, juga akan dibawakan oleh kami dari Tribun Timur. Untuk itu, pada seri pertama ini kita akan mengupas bagaimana mungkin tentang dampak buruk merkuri bagi kulit wajah, di mana kita ketahui bahwa produk-produk skincare yang berseliweran dan sudah banyak oknum-oknum yang didapati skincare-nya atau produknya itu mengandung merkuri dan sebagainya. Ada juga bahan-bahan aktif yang mungkin tidak seharusnya diberikan dengan persentase yang tinggi. Nanti kita akan tanyakan bagaimana seharusnya produk-produk skincare yang bagus dan aman untuk kulit wajah. Dan untuk Tribuners mungkin yang sudah banyak mengetahui mengenai bahan merkuri dan mungkin telah terjun dalam hal tersebut, kita akan juga tanyakan kepada Dokter Indah yang sudah hadir bersama kita bagaimana cara menanganinya atau juga cara mengenal produk yang mengandung bahan merkuri. Langsung saja kita sapa, izinkan saya ada Dokter Nurul Indah SPDV selaku dokter spesialis dermatologi dan venerologi Primaya Hospital Hair Tasning. Selamat sore, Dok. Sore, Mbak Vio. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Tribuners. Oke, selamat datang juga. Terima kasih dokter udah menyempatkan waktunya nih di tengah-tengah kesibukannya pasti. Dan kita akan membahas lagi nih. Kalau di episode sebelumnya kita udah pernah bertemu dengan dokter Nurul Indah. Pada segmen sebelumnya kita bahas bagaimana mungkin cara merawat kulit gitu ya, agar menghindari dari jerawat atau juga bagaimana supaya kulit tidak kusam dan sebagainya. Itu sudah ada di tayangan sebelumnya. Dan kali ini spesial karena kita akan bahas lagi dampak buruk merkuri bagi kulit wajah. Karena sepertinya kalau dari kacamata dokter sepertinya sudah banyak pasien ya, Dok. Atau seperti apa, Dok? Mungkin tanggapan yang pertama yang kita ingin tanyakan, bagaimana mungkin kasus penanganan pasien-pasien yang datang mungkin ke dokter Nurul Indah terkait pengalaman mereka menggunakan merkuri. Iya. Jadi beberapa kasus yang kita temui di tempat praktek misal atau di klinik, pasien-pasien dengan penggunaan krim yang dibeli dijual bebas di online. Kami biasanya dari anamnesis kami tanyakan, ini krimnya udah dipakai berapa lama? Oh, udah setahun, Dok, 2 tahun. Terus belinya di mana, Bu? Dapatnya di mana? Ada konsultasi sebelumnya kah sama dokter atau tenaga medis yang menjual? Enggak, Dok, cuman beli online. Harganya range-nya berapa, Bu? Oh, murah, Dok. Ini malah nggak sampai 100.000 misal. Gitu. Jadi krim-krim yang kita nggak tahu isinya, misalnya dia datang itu sudah dengan keluhan okronosis. Jadi okronosis dengan keluhan di wajahnya itu sudah warna sudah keabu-abuan. Jadi sudah bukan lagi penampakan melasma, tapi udah penampakan okronosis. Jadi yang seperti itu biasanya kita deteksi ini sudah lama pemakaiannya. Biasanya bukan cuma setahun. Biasanya ibu sudah ada produk yang sebelum-sebelumnya lagi, apa ini baru yang pertama kali belinya. Biasanya dia sudah gonta-ganti skincare yang dia beli dijual bebas. Tapi mungkin dari data yang dipunya oleh dokter, kira-kira untuk pasien di Makassar gitu, apakah angkanya memang cukup tinggi? Iya, jadi kebanyakan dari masyarakat yang kita dapati, mereka karena tidak mau ribet ketemu dokter ataupun berkonsultasi dan pengennya cepat, instan, mereka tinggal beli aja produk, misalkan dari TikTok nih atau dari jualan Shopee yang online. Itu mereka tinggal beli paket whitening, misal paket acne.
jadi tanpa konsultasi. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan case by case-nya beda. Misalkan pasien yang pertama kasusnya cuman fleknya, melasmanya ringan, misal nggak sampai ke dermis. Itu beda, maksudnya jangan kasusnya disamakan semua untuk jenis krimnya. Nah, yang dijual online kan semua sama rata tuh, paketnya semua paket whitening sama semua. Nggak ada saringannya, ini untuk yang melasma ringan, ini yang untuk melasma berat. Yang datang ke kita sudah kasus-kasus memang, dok ini saya mau diapain lagi ya, muka saya sudah fleknya di mana-mana. Biasanya kita tanyain dulu, ibu sebelumnya ada pernah pakai krim racikan dokter atau krim yang dijual bebas ya? Karena tetap beda. Kalau kita dapati sebelumnya, dok ini saya sebelumnya pakai krim racikan dokter, ibu beli krim racikannya setiap beli itu ketemu dokternya kan? Karena kan ada juga yang seperti itu, pasiennya juga takut antri, misal malas antri, jadinya tinggal lanjut beli krimnya, nggak konsultasi dulu sama dokternya. Atau mungkin nggak mau bayar biaya konsultasi lagi nih dok. Biasanya kan ada juga gitu ya, mungkin ada praktik yang mungkin mengenakan biaya untuk konsultasi, tapi maksudnya hal itu wajar-wajar saja ya dok, karena mungkin ada pertukaran ilmu dari dokter untuk pasien gitu. Sebenarnya yang lebih kita tekankan, jika pasiennya menggunakan krim racikan dari dokter nih, ini misalkan pemakaian sudah kurang lebih 3-4 bulan, itu biasanya dosisnya kita lihat lagi, apakah dosisnya tetap sama, apakah diturunkan, apakah harus diganti dengan agen pencerah yang lain. Jadi tetap kita harus lihat kasus per kasus, nggak bisa pasiennya beli krim A 6 bulan berikutnya masih pakai krim yang sama, misal, kecuali kalau keluhannya memang belum berkurang. Tapi itu tetap harus atas konsultasi dan arahan dari dokternya sih. Iya, dok, ini kan kalau kita melihat belakangan ini berseliweran sekali ya skincare yang tanda kutip ilegal dan katanya mengandung merkuri itu. Lantas mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu kepada Tribuners, sebenarnya merkuri itu kandungan turunannya meliputi apa saja? Iya, jadi kalau yang kita lihat dari skincare yang dijual pasaran, kalau kita melihat dari konsistensi ataupun melihat dari warnanya, itu memang dari awal kita nggak bisa tuh langsung judge, ini dari wanginya bau merkuri, nggak bisa. Itu memang harus dari uji lab. Dari uji lab itu pun nggak langsung krimnya, jadi krimnya itu dilarutkan dulu, dibuat jadi cair, baru dibuat jadi seperti larutan, baru dicampur dengan kalium iodida. Jadi nggak serta-merta kita langsung menilai dari cuman melihat, sebenarnya agak susah, jadi harus dengan uji lab. Kalau misalkan turunan merkuri dan bahan-bahan yang berbahaya dari setiap skincare itu, kita pun dokter sebenarnya menggunakan bahan pencerah. Misalkan menggunakan bahan pencerah seperti hidroquinon, tapi dengan batas tertentu dan dengan kadar yang dipresentasikan untuk yang aman untuk pasien. Misalkan pasien A dengan kadar hidroquinon misalnya 4%, itu dipakai untuk sekian bulan misal pasien A, dan itu harus dipantau terus perkembangannya, apakah dosisnya itu tetap sama atau diturunkan, atau nanti kita maintenance dengan agen pencerah yang lain. Ya, berarti memang ada kandungan-kandungan tertentu yang mungkin cocok bagi sebagian orang, terus ada juga yang memang harus by konsul untuk bisa mengetahui bagaimana kasus kulitnya gitu ya. Lantas mungkin kalau berbicara tentang produk yang bermerkuri nih dok ya, tentunya ada produk-produk tertentu gitu ya yang mengandung merkuri. Apakah mungkin itu hanya krim malam saja, krim pagi, atau mungkin juga bahkan toner bisa mengandung merkuri dok? Iya, jadi kalau kita berbicara kandungan dari setiap skincare, maupun itu toner, krim malam, itu sebenarnya biasanya ada terbaca juga di ingredients-nya untuk merkuri. Cuman kebanyakan sih nggak dimasukkan di dalam ingredients-nya itu untuk bahan merkurinya. Jadi
bukan cuma krim malam, Baik, toner pun bisa dibuat itu ada campurannya. Oh, oke. Jadi kalau kasus-kasus yang menggunakan merkuri itu sendiri, kita biasanya sudah dalam jangka waktu yang lama yang menimbulkan keluhan, itu baru datang konsul ke dokter kulit. Ya, untuk dampak sistemiknya juga ada, jadi bukan kadang kita melihat secara kasar di kulit wajahnya aja nih karena skincare-nya cuma dioleskan di wajah, enggak, itu bisa berdampak di sistemiknya juga, jadi bisa ke ginjal, iya bisa ke organ-organ tubuh yang lain, dan penggunaan jangka panjang itu yang memang sangat-sangat berbahaya. Berarti ada dua kategori nih, maksudnya dampak pendeknya, dampak jangka pendek dengan dampak jangka panjangnya. Iya, Kira-kira boleh dijelaskan nih dok? Dampak yang langsung terlihat Baik, nih, maksudnya terlihat dalam jangka waktu 5 tahun misal setelah penggunaan skincare-nya, itu adanya akronosis, eksogen misal di wajahnya yang terlihat setelah pemakaian rutin. Dan kalau misalkan dari sistemiknya itu bisa ada gangguan ginjal, itu bisa ke sistem saraf pusat. Jadi ada banyak hal yang mungkin kalau misalkan yang paling buruknya sih misal pasiennya hamil misal, terus dia mengkonsumsi itu bisa jadi itu masuk ke plasenta, ke anak, ke janin. Itu bisa menyebabkan sampai kelainan cacat janin, bisa sampai misalkan ada penyakit DS dan penyakit yang lain. Jadi kadang kita ini saya dok udah nggak pakai krim lagi, tapi ibu pernah pakai beberapa tahun yang lalu kan, gitu, pernah terpapar kan, gitu. Jadi bukan hamilnya setahun ini, nggak pakai dok, saya selama hamil nggak pakai, tapi ibu pernah kira-kira pakai yang racikan etiket biru misalkan, ataupun dari yang bukan dokter yang online. Oh pernah dok, tapi udah lama sekali. Ya, tapi itu masih pernah ada paparan, jadi kita tidak bisa mengklaim bukan dari krim yang sudah dipakai sebelumnya gitu. Berarti kalau misalnya tadi yang disampaikan dokter Indah bahwa krim yang termasuk dalam etiket biru itu juga berbahaya? Iya. Krim yang etiket biru itu adalah biasanya krim yang racikan. Racikan baik kita dari dokter yang meresepkan untuk peresepan dari krim etiket biru. Jadi itu memang harus dengan pantauan, benar-benar dari pantauan dari dokter. Jadi berapa lama kasus yang pasien yang mana yang pakai racikan itu harus terpantau betul. Tapi hingga saat ini mungkin apa yang menjadi motif seseorang atau produsen itu memproduksi produk mengandung merkuri sih dok? Kira-kira apa ya? Sebenarnya lebih ke tuntutan dari masyarakat juga. Jadi misalkan kayak gini, yang banyak kami temukan itu ke pasien-pasien yang datang ke kami, ke dokter kulit dan konsultasi, dok, saya udah pakai dok sekitar 1 bulan kok belum glowing ya dok ya, belum kelihatan ya dok glowingnya. Ibu 1 bulan, baru sebulan, ya pakainya tiap hari, tiap malam. Iya dok, pakai tiap malam, tapi belum kelihatan dok, belum putih. Ada efeknya ya? Belum ada efeknya. Sedangkan yang dimaui permintaan konsumen itu yang benar-benar langsung kelihatan hasilnya. Jadi ya namanya juga kita kalau yang mau kelihatan hasilnya itu dosisnya bisa saya memberikan dosis tinggi bisa itu kelihatan bu hasilnya 2 minggu aja bisa kelihatan hasilnya, tapi apakah itu sehat? Itu sebenarnya harus sesuai indikasi juga, nggak bisa kita mau memberikan misal nih kita resepin aja nih yang dosis tinggi berapa persen, nggak bisa. Itu memang walaupun tuntutan dari konsumen, dok saya mau yang glowingnya cepet dok, soalnya ada acara saya maunya. Ibu banyak, kita akan menawarkan banyak treatment lain yang ibu bisa lakukan untuk membuat kulitnya lebih sehat, dan maksudnya untuk efek glowingnya itu memang
kalau memakai krim dokter itu gimana ya Bu, mungkin sekitar 3 bulan ya kali paling cepat baru Ibu, kita juga nggak bisa kasih jaminan, cuman kalau Ibu rutin menggunakan skincare-nya, Ibu konsisten, itu bisa kelihatan 3 bulan, paling cepat 3 bulan gitu. Tapi nggak juga Bu dalam 1 minggu, 2 minggu seperti testimoni-testimoni yang ada beredar di sosial media, pemakaian 2 minggu, pemakaian 1 bulan gitu. Ya secepat itu sih. Iya, maksudnya reaksi setiap orang juga berbeda-beda gitu ya Dok. Ya, lantas mungkin ada contoh kasus nih Dok, dia menggunakan produk selama 7 hari dan hasilnya itu instan, glowing, cerah dan sebagainya. Apakah itu sudah dipastikan mengandung merkuri? Mengandung merkurinya kita tidak bisa pastikan secara langsung. Tetapi menggunakan agen pencerah dosis tinggi pasti iya. Oke. Berarti efek yang dirasakan karena kasusnya ini setelah lepas, seminggu setelah menggunakan produk tersebut, lepas dan akhirnya tumbuhlah breakout dan sebagainya. Berarti itu ada efek jangka pendek dari kandungan pencerah tersebut? Sebenarnya kalau mau dibilang skincare itu harus lepas terus kembali lagi, sebenarnya skincare yang harus kita pakai adalah skincare yang rutin tiap malam sebenarnya, rutin tiap hari lah kita menggunakan skincare-nya, baik itu pencuci muka, sunscreen. Dan kalau misalkan pun kita lepas, itu sebenarnya kalau memang sesuai dengan yang pasien yang diberikan dosisnya dan krimnya, itu sebenarnya nggak akan ada yang namanya breakout juga. Jadi benar-benar kulitnya nggak glowing banget, tapi masih sehat. Maksudnya dalam artian nggak ada keluhan, nggak ada yang muncul, misalkan papul-papul ataupun jerawat yang karena penghentian krimnya gitu. Oke, iya, kalau berbicara tentang mungkin bahaya dan dampak merkuri itu sendiri Dok, lebih lanjut lagi kita bahas mengenai tema kita hari ini. Kira-kira untuk tanda-tanda seseorang mungkin sudah pernah menggunakan merkuri atau bahan merkuri itu yang paling sering ditemui seperti apa? Kalau yang datang ke praktek itu kan artinya masih dalam toleransi keluhan ringan ya. Kalau masih datang ke praktek, kecuali kalau sudah datang ke UGD itu berarti sudah masuk ke gejala sistemik. Jadi beda. Jadi kalau masih jalan, masih bisa ke praktek, itu artinya keluhannya masih ringan. Walaupun penggunaannya masih misalkan 3-5 tahun. Oke. Gitu. Jadi keluhan yang muncul adalah, dok saya udah pakai krim yang lain-lain yang buat mencerahkan karena sudah ada okronosis. Okronosis itu yang benar-benar hitam, keabuan gitu. Jadi udah di mukanya sudah nggak tahu deh warna coklat hitam keabu-abuan gitu, itu masih sudah penggunaan otomatis biasanya udah 3 tahunan, udah atas 3 tahun, 3-5 tahun. Nah kalau yang benar-benar udah sampai ke sistemiknya mengenai keluhan sistemik ke ginjal misal, itu pasiennya sudah mulai gagal ginjal dan itu datang dengan di UGD lagi dengan keluhan sesak, misal keluhan anemis karena kurang darah. Jadi benar-benar kita screeningnya penyebab gagal ginjal kita cari deh satu-satu, karena penyebab gagal ginjal bukan cuma karena penggunaan merkuri, bisa jadi karena diabetes, hipertensi. Jadi kita cari sebelumnya ini Bu, waktu muda ada pernah kah Bu pakai krim-krim, misalkan krim-krim racikan yang tanpa kontrol dari dokter? Oh ya dok, pernah waktu saya muda misal pakai krim yang cepat untuk memutihkan gitu. Oh ya bisa jadi dari situ. Kalau misalkan dari kadar gula darah misalkan ataupun pemeriksaan lab yang lain menunjukkan hasil normal, tapi pemeriksaan ginjalnya sudah menunjukkan hasil gagal ginjal misal, jadi bisa disortir dari situ. Tapi jarang sih mau langsung kita runut ke belakang karena skincare, karena biasanya pun pasien datang dengan keluhan bukan cuman kena ke ginjal. Jadi berarti ada faktor pendukung lainnya gitu ya. Jadi banyak sistemik lain, organ lain yang multiple organ failure. Jadi karena pencetusnya dari merkuri, jadi
kemana-mana. Tapi dok, apakah mungkin dari pasien yang datang gitu ya, dan tentunya sudah melakukan konsultasi, bahkan sudah didiagnosa itu karena penggunaan merkuri dan sebagainya, apakah ada yang berhasil sembuh dari dampak merkuri tersebut, atau memang kerusakan yang dialami itu permanen? Jadi kalau misalkan pasien sudah datang dengan okronosis, itu benar-benar kita bilang ke pasiennya, Bu, ini sabar ya Bu ya. Ini pengobatannya benar-benar kita dari awal lagi menghentikan bahan agen pencerah yang misalkan mengandung hidroquinon, kita pakai agen pencerah yang lain. Jadi hasilnya nggak bisa Ibu lihat langsung dalam 1 bulan misal. Yang mau langsung instan itu nggak bisa. Jadi kita benar-benar lakukan semua modalitas. Kita menggunakan bahan chemical peeling, kita menggunakan agen pencerah yang lain, misalkan kojic acid, kita ganti dengan bahan pencerah yang mengandung kojic acid, arbutin, asam tranexamat, banyak kok, banyak bahan pencerah yang lain. Cuman efeknya untuk kelihatan langsung itu nggak secepat dengan kalau misalkan kita menggunakan agen yang mengandung hidroquinon misal. Gitu. Oke, berarti untuk memberitahu kepada teman-teman gitu ya, atau Tribuners, untuk menghindari produk-produk yang kira-kira memiliki kandungan merkuri, itu cara mereka mengetahui cara mungkin menghindari produk-produk tertentu, kira-kira apa yang harus mereka lakukan nih dok? Iya, jadi kan yang beredar adalah krim-krim yang berlabel BPOM. Cuman kalaupun misalkan mau dibeli, kita pintar-pintar melihat dari ingredients dari krim yang kita beli itu, karena kalau melihat ada kandungan merkuri atau apa sebisa mungkin tidak digunakan. Banyak krim malam yang mengandung agen pencerah lain yang juga bisa membuat glowing, banyak. Jadi benar-benar pintar-pintar sebagai konsumen untuk memilih bahan-bahan produk yang mau dipakai di tubuh kita sendiri. Oke, mungkin boleh disampaikan kayak kira-kira dalam produk kan biasanya ingredients-nya, kemudian biasanya juga produk yang sudah ber-BPOM tapi tetap juga mengandung merkuri. Kira-kira untuk menghindari hal tersebut seperti apa dok? Iya, jadi kalau misalkan pun sahabat Tribuners membeli krim secara online, baik, ada ada beberapa mungkin krim yang sunscreen atau apapun, serum atau apapun yang berlabel BPOM, tetapi ada krim lain yang tidak ada labelnya ataupun sama sekali tidak ada untuk BPOM-nya, stiker BPOM-nya, itu mungkin harus diwaspada, lebih bagus tidak digunakan yang tidak BPOM. Itu pun kita lihat lagi yang BPOM itu, kita tekankan lagi, lihat ingredients-nya baik-baik, dibaca, dicari tahu kandungannya, jangan malas membaca dan mencari tahu ingredients-nya. Oke. Iya, biasanya juga kan Tribuners mungkin atau masyarakat Indonesia lah kita katakan secara umum pengennya yang instan, cepat. Lantas mungkin untuk menghindari beberapa faktor yang tadi disebutkan oleh dokter, apa saja mungkin bahan alternatif pencerah yang bisa digunakan oleh Tribuners untuk menghindari bahan-bahan merkuri tersebut, dok? Kira-kira bahan pencerah seperti apa nih? Oh ya, jadi untuk yang berada di pasaran, banyak bahan-bahan pencerah, misalkan asam tranexamat. Asam tranexamat itu bisa dalam bentuk serum, bisa dalam bentuk krim malam, agen krim malam. Terus bahan yang mengandung vitamin C, retinoid, ataupun AHA. Jadi semuanya tuh aman. Jadi bisa digunakan, tetapi kalau misalkan ada kandungan yang lain selain misalkan ada merkuri, minta tolong jangan untuk tidak digunakan sama sekali. Jangan mentoleransi karena dok saya pakai hanya untuk beberapa bulan saja karena lagi ada kepentingan nih, mau membuat glowing dalam jangka waktu dekat ini, karena ada acara misal. Jangan mentoleransi hal yang betul-betul berbahaya buat kita sendiri. Dengan contoh kasus tadi yang disampaikan oleh dokter, ini kan banyak atau ada beberapa gitu pasien yang sudah
datang langsung ke dokter, menyampaikan keluhannya, kemudian tentunya ada penanganan-penanganan yang sudah diberikan. Tadi langkah awalnya adalah yang pertama adalah memutus Iya, rantai, iya, menghentikan menghentikan pemakaian krim produk. yang sebelumnya. Kemudian prosedur-prosedur yang dilanjutkan di tahap selanjutnya seperti apa nih dok? Boleh mungkin disampaikan buat Tribuners mungkin punya bayangan ya, ketika mungkin sudah terjun ke dalam penggunaan produk bermerkuri, tapi masih enggan untuk bertemu dengan dokter kulit. Kira-kira prosedurnya apa agar mereka mengerti nih? Ini nih step-stepnya yang harus Iya. dilakukan. Gitu. Jadi bukan sahabat Tribuners bukan cuma harus ke dokter kulit, banyak dokter estetik yang bisa dijumpai di klinik-klinik kecantikan, itu juga bisa menolong. Jadi yang paling kita tekankan adalah setelah pemakaian krim yang sudah dinyatakan dan mengandung merkuri, harap pemakaiannya di stop dan akan kita ganti dengan modalitas treatment yang lain. Misalkan kita menawarkan untuk melakukan tindakan chemical peeling ataupun tindakan laser ataupun tindakan IPL. Banyak tindakan yang dan modalitas tergantung kasus dan seberapa berat dari keluhan dari setiap pasien yang datang ke kita, itu pasti akan berbeda-beda cara penanganan dan treatment yang akan kita tawarkan ke pasien. Jadi kalau merasa dokter kulit nggak ada dok di tempat saya, masih susah, masih nggak ada dokter kulit, ada pasti dokter estetik, ada klinik-klinik kecantikan yang benar-benar dokter yang bisa ditemui dan dilakukan konsultasi kembali. Tapi jika ragu bisa langsung datang juga ke dokter Indah gitu ya, untuk bisa konsultasi langsung di Primaya Hospital Hertas nih ya Tribuners. Tentunya dengan edukasi yang diberikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, tapi tidak terhenti sampai sini dok. Tentunya pertanyaan lanjutannya adalah apakah dari pasien-pasien yang mungkin sudah melakukan konsultasi dan juga memberikan keluhan-keluhannya nih, adakah yang sefatal itu sampai terjadi kerusakan ginjal atau bahkan juga kerusakan otak dan efeknya seberapa parah nih dok? Kalau yang saya dapat sendiri sih belum ada. Baik. Belum ada yang sampai ke saya dalam yang jangka waktu panjang yang kita dapat dari efek dari merkuri itu. Tapi yang kita pelajari dan yang kita ketahui ya efek jangka panjangnya memang lebih parah ke sistemiknya kita, ke sistemik organ, multiple organ failure itu yang lebih parah. Cuman yang itu tadi jarang ada pada saat pasien masuk di UGD misalkan dengan keluhan sudah dengan gagal ginjal, itu kepikiran untuk menanyakan riwayat pasien selain riwayat penyakit sistemik. Misalkan ibu, jadi biasanya pasien-pasien yang sudah gagal ginjal itu yang pertama ditanya dokter, ibu ada riwayat penyakit diabetes, ibu ada riwayat penyakit hipertensi. Jadi pertanyaan yang umum itu aja yang ditanyain, jarang ada yang menanyakan kalau misalkan ibu-ibu nih, ibu ada penggunaan bahan-bahan skincare sebelumnya yang dijual bebas atau tidak. Jadi itu tidak terscreening dari UGD. Nah, yang terscreening sama kita cuman yang pasien-pasien yang masih dirawat jalan, yang datang ke klinik dengan keluhan yang langsung kita lihat sudah mengalami okronosis. Oke. Dok, gimana kalau misalnya seseorang itu dalam kondisi lagi mengandung, lagi hamil, terus menggunakan krim-krim yang mengandung merkuri tersebut, dok? Kira-kira apakah efeknya langsung bisa terlihat ketika melahirkan mungkin, atau mungkin nanti akan terasa setelah melahirkan? Iya, jadi yang paling bahaya buat ibu hamil yang kita takutkan jika krim yang mereka gunakan itu mengandung merkuri ya? Mengandung hidroquinon dan retinoid. Jadi memang itu sangat tidak disarankan oleh ibu hamil. Jadi ibu hamil hati-hati untuk menggunakan skincare yang dijual bebas tanpa pengawasan dokter. Karena biasanya bukan cuma ke ibunya, tapi bisa melalui plasenta dan bisa masuk ke janinnya. Itu bisa jadi KJDR, bisa bayinya bisa jadi Down syndrome. Jadi banyak efek-efek yang kita tidak tahu, ternyata sampai ke janinnya. Oke. Jadi cara menghindari hal tersebut? Jadi kalau ibu hamil, kalaupun dia mau memakai skincare, itu baiknya konsultasi ke dokter. Mau dokter kulit atau dokter estetik, karena
Ada, jangan merasa dok saya jadinya kalau hamil 9 bulan kusam Iya dong, benar nggak pakai dong. apa-apa. Oh nggak kayak gitu, ibu hamil tetap harus glowing, tapi dengan skincare yang aman Yang buat tepat ibu gitu ya. hamil. Iya, skincare yang khusus buat ibu hamil. Jadi jangan coba-coba, dok saya mau coba ini dok, kasihan. Jadi jangan dipikirin, jangan egois cuman karena cuman mau glowing, kita nggak pikirkan kalau kita lagi hamil dan mengandung anak. Oke, iya jadi jangan dianggap enteng gitu ya, Iya, Dok. benar. Suatu produk mungkin dengan cara pengolesan yang hanya tipis, tapi itu bisa berdampak juga kepada janin Iya. ketika sedang mengandung gitu. Oke. Ya biasanya kalau penggunaan produk yang mengandung merkuri itu apakah memang anjuran pakainya harus tipis-tipis atau gimana sih, Dok? Kita juga sedikit penasaran nih, Dok. Iya, jadi biasanya adaptasi awal mereka bilang pakainya tipis-tipis Oke. ataupun pakainya selang-seling. Nah, tapi itu tergantung instruksi yang ininya produsennya sih. Nah, kalau kita dokter biasanya kalau kita mau memberikan krim malam ataupun agen pencerah untuk pasien yang sama sekali belum pernah menggunakan krim malam sebelumnya, itu misalnya itu juga kita biasanya adaptasi. Jadi kita juga instruksinya sama, kita pakai tipis-tipis dan biasanya kita pakai selang-seling untuk lihat respon dari pasien yang lagi menggunakan krim tersebut, karena kan baru pemakaian awal nih misal gitu. Oke, pertanyaan lanjutan lagi nih, Dok. Misalnya ada satu pot skincare gitu ya, yang tidak ada logonya, kemudian tidak ada BPOM-nya, BPOM-nya, apakah itu sudah bisa dikategorikan sebagai produk yang mengandung tanda kutip merkuri atau mungkin bahan-bahan terlarang, Dok? Iya, jadi kalau yang tidak ada labelnya sama Iya, sekali, iya. itu kan biasanya dari dokter pun biasanya kita meminta untuk apoteker untuk meracik krim racikan malam misal. Itu memang kandungannya ada kandungan, misalkan kandungan hidroquinon itu bisa dipakai untuk racikan tersebut. Nah itu yang memang harus dipantau, dikontrol. Jadi tidak diperkenankan untuk dijual bebas, Baik. yang tidak berlabel, yang tidak ada yang etiket biru misalkan. Etiket biru, ya. Itu yang tidak boleh, karena misalkan itu tadi pasiennya keenakan pakainya, dok saya pakai ini yang tidak BPOM, glowing dok, glowing banget dok. Ya, itu misal kalaupun dia pakai, dia pinter nih misal, dok saya cuma pakai 6 bulan dok, abis itu saya misalkan kasih selang-seling atau misalkan pun penggunaannya dibuat 2 kali seminggu, dia pinter nih, misal dia pinter dikit, jadi dia pakainya tidak dipakai tiap malam dok. Ya, itu tetap sebenarnya akan ada efek jangka panjangnya, cuman dia melihat oh kulit saya ini tetap glowing, jadi biasanya pasien jarang mau lepas krim yang seperti Karena udah itu. merasakan efek instannya Iya, itu. Oke. Dok kalau saya nggak pakai agak kusam. Iya, iya. Jadi nggak glowing dan sebagainya. Iya. Jadi kurang pede gitu. Dok, kira-kira seberapa penting atau bagaimana pentingnya peran dari edaran BPOM terhadap suatu kosmetik nih saat ini? Iya, jadi kita dari sisi medis benar-benar sangat membutuhkan label dari ataupun pemeriksaan dari BPOM, sortiran dari BPOM itu, karena itu menyangkut penggunaan jangka panjang dari masyarakat yang benar-benar cuman ingin membeli produk tanpa konsultasi, yang mengharapkan produk yang beredar yang dia beli itu sudah aman. Jadi kita benar-benar membutuhkan banget dari pemeriksaan dari BPOM untuk izin beredar. Oke. Nah, lanjutannya nih, Dok. Ini kan berdasarkan temuan dari BPOM sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan, Kota Makassar itu identik dengan banyaknya klinik dan juga produk-produk yang ilegal. Nah, bagaimana dokter mungkin melihat realita ini? Ini juga penting karena mungkin beberapa waktu lalu ada satu artis ternama di tingkat nasional yang menyarankan untuk para oknum atau mungkin para produsen dari skincare ini, katanya tahu dirilah dengan produk-produk yang kamu jual ini. Itu ada statement yang berbunyi seperti itu, sampai juga akan turun tangan dari pihak Polda Sulawesi Selatan bahkan, Dok. Dokter sendiri melihat realita ini seperti apa, khususnya di Kota Makassar nih? Iya, jadi menurut saya
dengan banyaknya merek skincare tapi tanpa pantauan dokter maupun dokter estetik maupun dokter kulit, itu sangat-sangat berbahaya sih, karena konsumen dari masyarakat itu taunya kalau sudah ada BPOM-nya udah aman. Ya, oke. Jadi mereka berharap krim yang mereka itu sudah menghindari untuk terjadinya kanker kulit, untuk efek jangka panjang karena sinar UV. Jadi benar-benar kita meminta untuk semua kalangan masyarakat untuk lebih aware, lebih sadar, jangan malas membaca produk-produk yang akan digunakan. Cari tahu, Google cepat kok kalau mau cari tahu ingredients itu cepat, jadi tinggal diketik aja ingredients dari produk itu sudah ketahuan, misalkan ini aman atau ini yang bahan aktif yang keras. Jadi itulah menjadi closing statement dari dokter gitu ya, Dr. Nurul Indah, bahwa bagi Tribuners mungkin bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki itu sangat penting untuk menggunakan skincare, apalagi saat ini sedang panas-panasnya ya Dok, membutuhkan sunscreen. Iya, matahari satu orang satu Dok kalau di Kota Makassar saat ini. Ya, dan juga tentunya rajin-rajin atau mungkin jangan malas lah untuk membaca ingredients apa saja dari produk yang akan digunakan, dan yang paling penting adalah tidak menggunakan produk sembarangan, apalagi tanpa label, tanpa dari BPOM sendiri, dan bahkan ketika ada BPOM-nya harus juga diperhatikan gitu ya Dok, jangan sampai kembali juga ingredients. Jangan sampai itu masih mengandung merkuri atau bahan-bahan terlarang. Untuk itu masih ada yang mau disampaikan Dok, atau mungkin ada sepatah dua kata sebagai closing statement kita lagi untuk mengingatkan Tribuners, atau cukup? Lebih kepada kita sebagai konsumen harus pintar, jangan gampang dibodoh-bodohi. Ya yang paling penting itu. Jadi memang ini menyangkut tadi pertanyaan Vio menyoal Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar itu yang terkenal dengan beberapa produk-produk skincare. Mungkin kita tidak mengatakan satu brand mana, tapi yang paling penting sebagai pembeli atau konsumen kita harus pintar-pintar dalam memilih produk yang akan kita gunakan. Itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat dan juga menjadi edukasi bagi kita semua. Apalagi kita ketahui bahwa bahaya merkuri itu sangat nyata ya Dok. Tadi sudah sampaikan bukan hanya untuk dampaknya bagi kulit, kerusakan kulit, tapi juga bahkan kepada ginjal, dampaknya akan ke ginjal bahkan ke otak ya Dok. Terima kasih Dr. Nurul Indah atas waktunya sudah berbagi kepada Tribuners, dan tentunya semoga di segmen selanjutnya juga kita bisa berbagi lebih dalam lagi terkait bahaya merkuri untuk kulit. Saya Fiorina Ciretno mewakili Dr. Nurul Indah SPDV yang telah membagikan informasi mengenai dampak merkuri kita di hari ini. Semoga dokter sehat selalu, juga Tribuners, dan jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami sajikan. Saya Fiorina Ciretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.